Light adalah seorang remaja ceria yang selalu bermimpi menjadi petualang sukses agar bisa memberikan kehidupan mewah bagi keluarganya. Untuk mencapai tujuannya, ia meninggalkan desa kecilnya dan pergi ke kota untuk mendaftar sebagai petualang. Namun, segala sesuatunya tidak mudah baginya. Di dunia ini, Dewi menciptakan 9 ras, dan manusia dianggap yang terendah di antara mereka. Akibatnya, mereka selalu menjadi sasaran rasisme, dan Light mengalaminya begitu menginjakkan kaki di kota. Seorang petualang manusia binatang dengan kasar menyuruhnya menyingkir dari jalan, dan Light hanya bisa meminta maaf meskipun sebenarnya dia tidak menghalangi jalan. Bagaimanapun, setelah sampai di guild, dia mendaftarkan diri sebagai petualang, dan resepsionis memberitahunya bahwa pendatang baru seperti dia awalnya menerima peringkat F. Dia bertanya apakah dia memiliki gift yang dapat berperan dalam penilaiannya, dan Light dengan antusias membenarkan. Dia mengatakan bahwa gift-nya disebut Unlimited Gacha, dan pada dasarnya dia bisa mengeluarkan barang dari dadanya. Karena penjelasan saja tidak cukup, Light memutuskan untuk mendemonstrasikan dan memanggil perangkat gacanya yang segera diaktifkannya. Gacha mengeluarkan kartu Fort, dan saat Light melepaskan kartu itu, sebuah garpu terwujud di atas meja. Namun, garpunya bengkok semua dan Light panik. Dia memberitahu resepsionis bahwa biasanya semuanya berjalan lebih baik dan segera menggunakan skillnya beberapa kali, tetapi hasilnya serupa. Dia mengeluarkan apel busuk dan roti berjamur, yang membuat resepsionis yakin bahwa si pecundang ini tidak pantas mendapat lebih dari peringkat F. Light dengan senang hati menerimanya dan kemudian bertanya apakah ada pekerjaan yang bisa dia ambil segera. Resepsionis menunjuknya ke papan pengumuman tempat semua pekerjaan mudah dipasang, tetapi Light merasa gugup begitu melihatnya. Resepsionis menyadari bahwa Light melek huruf di atas menjadi pecundang, tetapi bagian itu tidak mengejutkan karena manusia memiliki tingkat melek huruf yang rendah. Dia memberitahunya bahwa dia bisa melakukan hal-hal dasar seperti mengangkut batu dan mengumpulkan kayu, tetapi itu dibayar jauh lebih rendah daripada pekerjaan lain. Light menerima itu, dan setelah sehari bekerja keras, dia berhasil mendapatkan cukup uang untuk menyewa kamar. Dia masih perlu mengandalkan skill gacanya untuk makanan, tetapi dia yakin dia bisa berhasil. 1. Namun, sekelompok manusia binatang memiliki rencana lain untuknya, dan mereka sengaja menghadangnya sehingga dia menabrak mereka. Pemimpin mereka segera berteriak pada Light karena menabraknya dan mengotori pakaiannya. Sebelum mengambil dompetnya, Light panik, memintanya untuk mengembalikan uang itu karena dia tidak akan memiliki tempat tinggal jika tidak, tetapi si manusia serigala hanya meninju menjauh, mengatakan bahwa dia perlu membayar cuciannya. Para manusia binatang meninggalkan Light terbaring di genangan lumpur, dan semua orang yang lewat menyuruhnya tidur di daerah kumuh yang kotor bersama manusia lainnya. Light merasa sangat putus asa pada saat ini, tetapi tiba-tiba seseorang mengulurkan tangan membantunya. Dia secara naluriah mengambil tangan elf cantik di depannya, tetapi menyadari 1 detik kemudian bahwa tangannya sendiri penuh lumpur. Light jatuh ke belakang, meminta maaf kepada elf karena mengotori tangannya, tetapi dia berkata bahwa tidak apa-apa. Dia meyakinkannya bahwa dia tidak akan menyakitinya. Tetapi bertahun-tahun, rasisme dan diskriminasi tidak membuatnya percaya itu. Untuk membuktikan maksudnya, wanita elf itu tiba-tiba berlutut dan memeluknya, dan Light terdiam. Bahkan ketika orang-orang di jalan mengejek, si elf karena merendahkan diri demi seorang manusia, dia membantu Light kembali berdiri. Di belakang elf, ada sebuah kelompok dengan orang-orang dari ras yang berbeda, dan mereka memperkenalkan diri sebagai pihak bernama Conchorde of Tribes. Mereka menjelaskan bahwa mereka adalah kelompok yang dibentuk dengan 1 anggota dari setiap spesies yang diciptakan Dewi, dan mereka kehilangan seorang manusia. Manusia binatang garu memperkenalkan diri pertama, diikuti oleh wanita elf Sasha, yang memberitahu Light tentang anggota lainnya. Ada Grego, si Draganut, Iblis Diablo, Oni Aburo, Dark Elf Sion, Kurcaci Nano, dan centaur bernama Santor. Garu mengatakan bahwa mereka hanya mencari manusia untuk melengkapi kelompok mereka, dan kemudian Sion menambahkan bahwa mereka menciptakan kelompok ini untuk mengakhiri rasisme dan menciptakan dunia di mana semua orang diperlakukan sama. Light merasa ini terlalu bagus untuk dipercaya, tetapi dia tidak bisa melewatkan kelompok yang tampaknya luar biasa ini, dan dia dengan senang hati bergabung dengan Conchorde of Tribes. 1. Segera, mereka mulai berpetualang, dan Light adalah mata rantai terlemah dalam tim mereka. Dia perlu diselamatkan dari monster oleh Drago dan Sasha, yang menyuruhnya untuk lebih berhati-hati karena 1 pukulan dari monster akan membunuhnya. Light meminta maaf atas kecerobohannya, tetapi Sasha mulai memeriksanya untuk mencari cedera sambil menyuruhnya untuk selalu berada di belakang mereka. Sisa anggota kelompok mulai menggoda Sasha karena dia terlalu terobsesi dengan Light dan sangat peduli padanya, dan dia memerah saat menjelaskan bahwa dia hanya menganggapnya sebagai anggota kelompok. Light merasa tidak berguna karena dia tidak bisa melakukan apapun selain membawa barang bawaan, tetapi Drago memberitahunya bahwa dia membuat teh yang enak, dan itu cukup baginya. Light sangat senang mendengar ini, dan dengan riang mengikuti tim lebih jauh ke dalam Dungeon. Segera, mereka sampai di ruang terbuka dengan hanya 1 pintu masuk dan keluar, dan anggota kelompok saling memandang sebelum memutuskan bahwa ini adalah tempat yang sempurna untuk rencana mereka. Tidak sadar apa rencananya, Light mulai mempersiapkan untuk menyeduh teh untuk semua orang ketika Drago mendekatinya dan mengatakan bahwa dia dipecat dari kelompok. Light bahkan tidak bisa memproses pernyataan itu dan bertanya apa yang dia lakukan sampai dipecat dari kelompok, dan manusia binatang garu mengatakan bahwa dia dipecat karena tidak melakukan apa-apa. Semua orang memberitahu Light betapa tidak berguna dan bodohnya dia, dan bahkan Sasha bertingkah jijik padanya.
Sisa anggota kelompok mulai melemparkan penghinaan pada Light dan ras manusia. Light pikir ini pasti semacam lelucon, tetapi mereka mengatakan bahwa tidak ada yang punya waktu luang untuk bermain lelucon pada sampah tidak berharga seperti dia. Dia bertanya mengapa mereka bersikap sangat baik padanya sampai sekarang dalam hal itu, dan mereka menjawab bahwa itu hanya akting. Drago memberitahunya bahwa atasan mereka memperhatikan gift-nya, Unlimited Gacha, dan mengira dia bisa menjadi seorang maestro. Itulah mengapa mereka memerintahkan Koncorde of Tribes untuk mengawasinya dengan ketat. Tetapi begitu mereka menentukan bahwa gift Light tidak berharga dan dia tidak bisa menjadi maestro, mereka memberi sinyal untuk menyingkirkannya. Sasha adalah yang paling lega bahwa mereka tidak perlu lagi menjaga Light, karena jika dia benar-benar seorang maestro, dia harus menikahinya, dan hanya memikirkan itu membuatnya merinding. Light tidak bisa mengerti apa arti kata maestro, tetapi kemudian Drago mengatakan bahwa mereka telah memberitahunya lebih dari cukup, dan mereka perlu menghabisi dia sebelum lebih banyak petualang datang ke sini. Garu segera meniru Wolverine dan mengeluarkan cakar logamnya, menggunakannya untuk mengiris wajah Light. Baru sekarang Light menyadari bahwa dia benar-benar dalam masalah besar, dan tidak ada jalan keluar dari masalah ini. Dalam keputusasaan, dia lari secepat mungkin, dan para bajingan rasis menertawakannya, mengatakan bahwa mereka tidak akan membiarkannya lolos. Sasha menembakkan panah melalui kakinya, dan saat Light jatuh ke tanah dan mulai berteriak, para elf rasis mengatakan bahwa mendengar teriakan manusia seperti musik di telinga mereka. Garu memutuskan untuk membuat teriakan Light lebih banyak dan mulai menyerangnya, tetapi Drago menyuruhnya untuk berhenti karena mereka perlu membuatnya tampak seperti manusia mati karena penyergapan monster. Garu mematuhi perintahnya dan bersiap untuk menghabisinya, tetapi Light merangkak ke depan, dengan putus asa berpegang pada hidupnya. Tiba-tiba, tanah di bawahnya mulai bersinar dan Light menyadari bahwa dia berada di tengah-tengah lingkaran teleportasi. Drago juga menyadarinya, dan memerintahkan Garu untuk cepat menghabisi dia, tetapi sebelum dia bisa mencapai Light, lingkaran teleportasi melakukan tugasnya dan membawanya pergi. 1. Namun, situasinya tidak menjadi jauh lebih baik bagi Light, bahkan setelah dia diselamatkan dari para pengkhianat. Perangkap teleportasi membawanya ke lokasi acak di dalam Dungeon, dan dia tahu bahwa saat seekor monster menemukannya, dia mati. Dia mulai mengingat keluarganya saat dia bertanya-tanya apa yang dia lakukan sampai dikhianati. Dia berpikir tentang betapa baiknya semua orang memperlakukannya sebelum mereka memutuskan untuk mengkhianatinya. Dia sekarang mengerti bahwa perilaku baik mereka hanyalah akting sehingga dia akan sepenuhnya percaya pada mereka, dan mereka menunjukkan warna asli mereka pada akhirnya. Dia sangat marah dan menyalurkan amukannya untuk menjadi alasan untuk bertahan hidup. Dia berdiri, bersumpah bahwa dia akan membalas dendam pada para bajingan itu dan mencabik-cabik mereka dengan tangannya sendiri. Nah, sebelum dia bisa mengucapkan lebih banyak kata-kata kotor pada mereka, Light mendengar geraman rendah datang dari belakangnya, dan saat dia berbalik, dia menemukan monster level 1000 menatapnya. Dia ketakutan melihat monster itu karena itu adalah sesuatu yang langsung dari dongeng. Light menyadari bahwa dia dipindahkan ke lantai terendah Dungeon, dan dia lebih baik bertahan melawan partainya daripada monster ini. Saat dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa melawan monster itu, pikirannya beralih ke gift-nya Ultimate Gacha, dan dia memutuskan untuk mengambil kesempatannya. Dia mulai menekan tombol gacha berulang kali, dan kemudian tiba-tiba, gift-nya yang biasa berubah menjadi sesuatu di luar imajinasinya yang paling liar. Lingkaran sihir raksasa muncul di bawahnya, dan perangkat gacha mulai mengalami peningkatan daya. Light tidak mengerti apa-apa, tetapi tepat saat monster itu melompat padanya, putaran gacha selesai. Seorang pelayan level 9099 muncul darinya, dan menghancurkan monster itu dalam sekejap. Semuanya berakhir sebelum Light bisa berkedip, dan kemudian pelayan beraura perkasa itu mulai berjalan ke arahnya. Dia berlutut di depannya dan segera menyembuhkan lukanya, mengatakan bahwa dia tidak tahan melihat kulitnya yang halus mulus terluka, jadi dia menyembuhkannya tanpa meminta izin. Light tidak percaya bahwa dia sekarang benar-benar baik-baik saja, dan kemudian si pelayan bertanya namanya. Dia memperkenalkan diri sebagai Light, dan si pelayan menjadi sangat senang setelah mengetahui namanya. Dia bersumpah demi kode kehormatan pelayan, bersumpah untuk melayaninya sampai mati. Light mengatakan bahwa itu semua keren, tetapi dia harusnya memberi namanya dulu. Gadis itu memperkenalkan diri sebagai Mei, sang pelayan yang selalu mencari, dan mengatakan kepada Light bahwa dia datang dari kartu super ultra langka di Unlimited Gachanya. Ya, Light menolak untuk percaya bahwa pelayan level 9099 akan keluar dari gift-nya yang tidak berharga, tetapi Mei meminta izin untuk menggunakan skill appraisalnya pada gift-nya untuk membaca detail yang lebih halus. Dia segera memberinya izin, dan Mei menggunakan skillnya untuk menemukan bahwa kemampuannya tersembunyi di bawah penyamaran yang sangat kuat, dan siapapun di bawah levelnya tidak bisa melihatnya. Dia memberitahu Light bahwa Ultimate Gachanya jauh lebih berguna daripada yang dia pikirkan. Kartu yang dikeluarkannya sangat bergantung pada kepadatan mana lokasinya, dan ternyata, ada kelas kelangkaan di luar kelangkaan Super Ultra Mei. Mei menjelaskan bahwa kepadatan mana di permukaan sangat buruk, tetapi di kedalaman Dungeon, udara penuh dengan mana, yang memungkinkannya untuk menariknya. Dia memuji keberanian Light datang ke kedalaman Dungeon sendirian untuk melepaskan potensi penuh, gift-nya, dan dia memberitahunya bahwa dia adalah seorang pecundang yang bahkan tidak bisa mendekati Dungeon sendiri.
Dia mulai menangis saat menceritakan bagaimana kelompoknya mengkhianatinya di Dungeon. Dia mulai merengek tentang bagaimana mereka berjanji ingin menciptakan dunia bebas diskriminasi hanya untuk menipunya, dan kemudian bersumpah untuk membalas dendam pada mereka. Mei tiba-tiba memeluknya, mengatakan bahwa dia tidak bisa mengerti apa yang telah dia alami, tetapi dia akan melakukan apapun yang dia inginkan dan menghancurkan bajingan yang menyakitinya tidak akan terlalu sulit baginya. Namun, Light mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukannya, dan bukan karena dia baik. Dia hanya ingin membalas dendam dengan tangannya sendiri, tetapi itu tidak mungkin sekarang karena dia terlalu lemah. Dia bersumpah bahwa dia akan membuat mereka semua menderita sebelum membunuh mereka, dan Mei berlutut di depannya lagi, mengatakan bahwa jika dia ingin tumbuh cukup kuat untuk membalas dendam, dia akan membantunya dalam hal itu. Dia mengatakan bahwa dia percaya pada potensinya, dan Light hanya bisa berterima kasih padanya. Namun, dia tidak puas hanya dengan satu pelayan yang terlalu kuat di haremnya, dan memutuskan untuk menggunakan lingkungan Dungeon yang kaya mana bahkan lebih. Dia menggunakan unlimited gacanya lagi, memanggil lebih banyak pelayan kelas tinggi sehingga dia bisa membuat kerajaan yang akan berfungsi sebagai basis untuk balas dendam besarnya. 3 tahun berlalu sejak hari yang menentukan itu, dan sekarang Light memerintah ratusan pelayan di dalam istana yang dia buat untuk dirinya sendiri. Mei selalu di sisinya seperti yang dia janjikan pada hari dia bertemu. Dengannya, semua pelayan tampak sangat tergila-gila padanya saat mereka menyemangatinya, senang diperhatikan olehnya, sementara Mei menyuruh mereka semua untuk berperilaku baik. Dia keluar dari kastil dan mulai bergerak ke pasar setempat, di mana semua orang mengenalinya sebagai salah satu pedagang memanggilnya ke tempatnya untuk sarapan, sementara beberapa lainnya memberitahunya tentang kekurangan makanan ringan di negara itu. Light berjanji untuk menangani masalah segera. Sementara Mei mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir dengan tugas-tugas kecil seperti itu, karena dia akan memastikan masalah logistik diperbaiki sesegera mungkin. Light menyadari bahwa dia harus membuat sistem baru untuk menangani logistik karena populasi tempat ini telah meningkat beberapa kali lipat selama 3 tahun terakhir. Dia bertanya pada Mei di mana sisa panggilan legendarnya, dan Mei menjawab bahwa Yuki sang penjinak binatang sibuk membuat peta daerah dekat Dungeon, mengintai hutan untuk mencari masalah. Light memikirkan semua monster yang berkeliaran di hutan, tetapi tahu bahwa mereka tidak akan menimbulkan masalah bagi penjinak binatang jenius seperti dia. Mei melanjutkan dengan mengklaim bahwa Ellie sang penyihir bekerja keras, mencoba membuat sihir khusus sesuai dengan rencana besarnya. Light bertanya-tanya apakah Ellie akan mampu menangani ini, karena ada begitu banyak kompleksitas dalam mantra sihir yang dia minta untuk dibuat. Light menanyakan tentang Nas sang kesatian vampir, yang sangat ahli dalam pertarungan jarak dekat, tetapi sedikit bodoh di area lain. Mei menjawab bahwa dia memberinya pekerjaan untuk berpatroli di halaman kastil karena itu akan menghentikannya dari menggunakan otak kosongnya dan membuatnya dalam masalah. Light tidak keberatan meskipun karena dia membuat segalanya lebih menarik di sekitar kastil. Segera mereka kembali ke kastil, di mana Light akhirnya dipanggil oleh Jack, yang terakhir dari 4 panggilan legendarnya, yang bertanya apakah Light siap untuk latihan. Mei tampak sedikit kesal dan mengatakan kepada Jack bahwa dia harus memanggil Light dengan kata ganti yang tepat yaitu Tuan, tetapi Jack adalah Sigma sejati yang tidak percaya pada omong kosong feminis ini, jadi dia benar-benar mengabaikannya. Light mengatakan kepada Mei bahwa tidak apa-apa karena dia menganggap Jack seperti kakak laki-laki, dan mengatakan kepada Mei bahwa dia pikir dia akan pergi ke sesi latihannya dengan Jack sekarang. Di dalam tempat latihan, mereka berdua bersiap untuk bertarung ketika dengan ledakan kecepatan, Light bergegas menuju panggilannya, meninju langsung di perutnya yang berotot, mendorongnya mundur dengan kekuatannya yang mengejutkan. Jack tampak senang dengan kekuatan Light, mengklaim bahwa petualang normal manapun akan mati jika dipukul seperti itu, tetapi dia bisa menerimanya karena dia dibangun seperti tank dan bisa menyerap banyak kerusakan. Mereka bertemu di tengah tanah sekali lagi dengan pukulan yang bertabrakan sebelum mereka mundur. Light mengikutinya dengan serangan bertubi-tubi, yang dihindari Jack. Sementara itu, Nas masih berpatroli di koridor, memantulkan kepalanya yang kosong kecil ketika dia disapa oleh beberapa pelayan lain yang mulai berbicara manis padanya, mengklaim bahwa mereka semua merasa aman karena Nas selalu berpatroli dan memastikan bahwa tidak ada bahaya yang mengintai di sudut. Nas menjadi sangat senang, yang diinginkan para pelayan karena mereka memutuskan untuk mengerjai dia karena mereka menyarankan bahwa dia harus pergi dan memastikan bahwa kamar tidur Light aman dan tidak ada yang salah terjadi di sana. Nas menganggapnya sebagai ide yang hebat dan menuju ke kamar tidur, tetapi ketika dia mencoba membukanya, Mei muncul dari dalam. Nas bertanya kepada Mei apa yang dia lakukan di dalam kamar tidur Light karena dia pasti sedang latihan saat ini. Mei segera mulai tersipu, mengklaim bahwa dia mencoba membersihkan kamar saat dia pergi. Nas mengatakan bahwa dia harus memeriksa kamar untuk mencari bahaya, tetapi sebelum Mei bisa menyuruhnya pergi. Nas memasuki kamar dan melihat tempat tidur berantakan. Dia dengan bodohnya mengklaim bahwa sepertinya seseorang berada di tempat tidur mengendus bantal dan berguling-guling, dan bertanya pada Mei apakah dia sengaja membuatnya seperti itu. Mei memutuskan untuk menggunakan otak bodohnya untuk keuntungannya, dan dengan percaya diri mengklaim bahwa itu adalah gaya membuat tempat tidur khususnya. Nas terkesan dengan ini dan bertanya apakah dia bisa belajar bagaimana melakukannya juga, tetapi Mei menolaknya, mengklaim bahwa itu adalah rahasia dagang khusus yang belum bisa dia ungkapkan.
Dengan itu, Nas ingat bahwa para pelayan ingin dia memberikan pesan mereka kepada Mei juga, jadi dia mengeluarkan perkamen dan memberikannya kepada Mei yang menyadari bahwa para pelayan lainnya memberontak terhadapnya karena memonopoli kamar tidur Light dan tidak pernah membiarkan mereka membersihkannya untuk berganti. Mei mengatakan kepada Nas untuk tidak khawatir karena dia akan menangani para pelayan sendiri, dan bahkan memberi Nas sedikit uang untuk membuatnya tutup mulut, yang dengan senang hati diambilnya dan pergi. Dia segera pergi ke pasar dan mulai melihat semua item makanan yang bisa dia dapatkan dari uang itu, tetapi akhirnya memutuskan untuk mencoba pancake lembut bersama dengan susu segar. Dengan itu, dia dengan gembira berbaris kembali ke kastil di mana dia menemukan Yuki duduk di atas balkon. Dia bertanya kepada Yuki apakah pekerjaannya di dalam hutan sudah selesai, dan lelah dengan omong kosong Nas. Dia menunjukkan bahwa dia sudah membuat peta yang Mei inginkan dan kembali untuk mengantarkannya. Nas mengucapkan selamat padanya dan kembali ke tugas patrolinya sebelum memasuki ruang tahta. Begitu masuk ke area yang norak, dia mulai berteriak sekuat tenaga, karena tidak ada orang di sekitar untuk menghentikannya. Setelah itu, dia melompat ke tahta itu sendiri dan mulai mengacaukannya ketika dia tidak sengaja mematahkan salah satu sayap patung malaikat. Takut pada Mei, dia segera meletakkannya kembali, dengan ceroboh, dan lari menyelamatkan diri langsung keluar ruang tahta. Kembali di dalam tempat latihan, Light dan Jack terus bentrok ketika Jack menyarankan agar mereka menyelesaikan hari ini dan pergi ke pemandian. Mereka segera pindah ke kamar mandi dan sekali di dalam bak mandi raksasa, Jack memuji Light karena mempelajari semua skill dengan cepat, mengklaim bahwa dia cukup kuat sehingga sebagian besar makhluk di Dungeon akan menjadi hal yang mudah baginya, yang berarti bahwa bahkan sedikit yang bisa menantangnya di permukaan, tetapi memperingatkannya bahwa masih ada beberapa yang ingin menghancurkannya sepenuhnya pada kesempatan pertama yang mereka dapat. Light menjadi serius saat memikirkan pengkhianatan yang dia alami 3 tahun lalu, saat dia mengklaim bahwa dia tidak akan selesai sampai dia membalas dendam. Kembali di kamar Mei, dia memanggil 4 pelayan yang merepotkan dan bertanya. Apa masalah mereka saat dia membaca surat mereka kembali kepada mereka? Begitu di depan Mei sendiri, keempat pelayan itu diam 1000 bahasa karena mereka tidak tahu apa yang harus dikatakan. Mereka meminta maaf padanya, mengklaim bahwa itu hanya cara mereka menunjukkan dukungan karena mereka tahu Mei terlalu banyak bekerja. Mei mengatakan kepada mereka untuk tidak khawatir tentang pekerjaannya dan fokus pada mereka sendiri. Dia menolak permintaan mereka untuk membersihkan kamar Light dan malah menghukum mereka dengan memberi mereka perintah untuk membersihkan lorong yang menuju ke ruang tahta dengan tangan. Para pelayan terkejut dengan ini, mengklaim bahwa lorongnya terlalu panjang, tetapi Mei menyuruh mereka untuk terus melakukannya, karena itu akan membuat mereka sibuk saat dia pergi dengan Light dalam sebuah misi. Kembali di luar, Nas menempel di jendela toko, mengincar sebuah sarung tangan yang ingin dia beli, tetapi tidak punya uang untuk melakukannya. Saat di sana dia akhirnya menabrak Ellie yang bertanya apa yang sedang dilihat Nas, dan Nas menunjuk sarung tangan itu sebelum bertanya pada Ellie mengapa dia kembali begitu cepat. Karena dia seharusnya mengawasi konstruksi baru yang sedang terjadi, Ellie menjawab bahwa konstruksi berjalan lancar jadi dia memutuskan untuk menyelinap istirahat. Mereka segera mulai bertengkar tentang siapa yang lebih dekat dengan Light dan siapa yang lebih penting karena Ellie mengatakan kepada Nas bahwa dia terlibat langsung dalam rencana balas dendam yang dirancang Light. Tidak seperti dia, Ellie juga mengklaim bahwa dia baru-baru ini mengalami malam yang indah di mana dia berbagi secangkir teh dengan Light di mana mereka membahas kemajuan mereka dan mengklaim bahwa kali berikutnya mereka bertemu, dia akan mengadakan makan malam pribadi. Nas mengklaim bahwa bahkan dia ingin minum teh dengan Tuan, sebelum mengatakan kepada Ellie bahwa dia payah dalam pertarungan jarak dekat, jadi jika dia ever ingin bantuan, dia bisa menghubunginya. Ellie tersenyum dan mengatakan kepadanya bahwa dia pasti akan menagihnya suatu hari nanti, dan dengan itu Nas kembali ke tugasnya yang tanpa otak. Kembali di kastil, keempat pelayan sibuk berkomplot melawan Mei, mengklaim bahwa Mei tidak lebih baik daripada pria berkumis kecil yang marah dari Jerman, bertanya-tanya apakah mereka harus pergi di belakangnya dan mengadu padanya ke Light. Tapi mereka berpikir lebih baik tidak karena tidak ada dari mereka yang ingin menderita kemarahannya. Salah satu dari mereka menyadari bahwa Light sangat peduli pada Mei karena dia adalah panggilan pertamanya, sementara yang berambut ungu mengklaim bahwa Light membutuhkan 2 bulan berikutnya untuk akhirnya memanggil Yuki, yang berarti bahwa mereka berdua sendirian bersama di Dungeon selama 2 bulan penuh. Mereka menjadi sangat cemburu dan mulai berguling-guling di lantai dan melakukan hal aneh karena kecemburuan, sebelum memutuskan untuk melakukan sihir Fudo saat mereka duduk di meja dan berseru mati sehingga Mei bisa disingkirkan dari persamaan. Sayangnya bagi mereka, Mei akhirnya mendengar semua ini dan memasuki ruangan mereka, memojokkan mereka sekali lagi. 1. Para pelayan segera mulai meminta maaf, mengklaim bahwa mereka semua hanya sedikit cemburu, dan tidak pernah bermaksud apapun yang mereka katakan. Mei menyuruh mereka untuk berhenti berfantasi tentang hal aneh karena selama bulan-bulan antara dia dipanggil dan Yuki dipanggil. Light sibuk mempelajari setiap hal yang dia bisa. Tentang sihir dan berlatih setiap seni bela diri yang bisa dia coba, jadi mereka tidak pernah punya waktu untuk melakukan hal lain. Itu sedikit melegakan para pelayan, sementara Mei mengklaim bahwa dia kembali ke sini karena dia merasa bahwa dia terlalu keras pada para pelayan. Tapi sekarang dia menyadari bahwa ternyata tidak, jadi dia menyuruh mereka untuk membersihkan ruang tahta juga. Karena mereka punya cukup waktu di tangan mereka untuk berlatih sihir Fudo, sepenuhnya berada di belas kasihan Mei. Para pelayan tidak punya pilihan selain mengikuti perintahnya saat mereka membersihkan seluruh ruang tahta juga.
Mereka memutuskan untuk menutup mulut mereka kali ini untuk menghindari masalah lebih lanjut. Tapi saat membersihkan tahta, si idiot berambut hijau akhirnya menjatuhkan potongan sayap malaikat yang dipatahkan oleh Nas. Potongan itu jatuh ke lantai dan para pelayan menjadi ngeri mengira itu adalah kesalahan mereka dan bertanya-tanya apa yang akan Mei lakukan pada mereka. Pagi berikutnya, Light memasuki Dungeon hanya untuk menemukan Nas, Ellie dan Yuki sudah menunggunya. Dia mengucapkan selamat pagi pada mereka sementara Nas dan Ellie sudah mulai bertengkar. Tiba-tiba, meskipun sebuah monster muncul dari bayang-bayang dan tiba-tiba Light membeku saat dia menyadari bahwa itu adalah Hellhound. Dia tahu bahwa dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tapi trauma dari hari itu masih menghantuinya karena darahnya mengering setiap kali dia melihat binatang itu. Namun, kelompoknya tidak memiliki rasa takut karena mereka semua marah pada fakta bahwa Hellhound membuat Light kesal. Nas bersiap untuk memotongnya menjadi potongan-potongan kecil sementara Ellie meminta izin untuk membasmi seluruh spesies Hellhound dari dunia ini dan Yuki bertanya-tanya apakah dia bisa menemukan neraka dan mendorong monster ini langsung ke lubang terdalam. Hanya aura mereka yang membuat monster itu merintih kembali saat menyadari betapa tidak seimbangnya mereka. Namun Light menenangkan kelompoknya saat dia mendapatkan kembali ketenangannya dan perlahan bergerak menuju monster itu. Memberinya tepukan, dia tahu bahwa bahkan jika dia memberikan perintah bercanda, panggilan legendarisnya akan benar-benar membasmi seluruh ras dari dunia. Dia kemudian berbalik ke arah mereka, mengklaim bahwa mereka perlu pindah ke permukaan karena mereka akan memulai rencana balas dendam mereka hari ini. Kembali di permukaan, rakyat Beastfolk membungkuk kepada si berbulu yang merupakan bagian dari kelompok yang mengkhianati Light dan meninggalkannya untuk mati. Dia tampaknya telah diangkat menjadi selebriti lokal karena orang-orang secara harfiah memohon padanya untuk berkencan dengan saudara perempuan mereka. Dia berjalan bersama antek-anteknya seperti bos total ketika dia melihat seorang anak manusia mengendus-endus sampah untuk menemukan apapun yang bisa dia makan. Si berbulu adalah rasis besar meskipun tanpa alasan sama sekali memutuskan untuk membuang anak itu, mengatakan padanya untuk lari dan tidak pernah terlihat di daerah ini lagi jika dia peduli dengan hidupnya. Beastfolk lainnya bersorak untuknya seperti orang idiot, tetapi suara itu mati ketika dia memasuki kedai minuman. Dia memilih kursi terbaik dan menyuruh antek-anteknya untuk memesan sebanyak yang mereka inginkan karena dia telah membuat tumpukan uang yang harus dia habiskan sebelum IRS menggerebeknya. Sementara manusia kelaparan di luar, para berbulu ini mendapatkan tusuk sate daging yang dimuat di atas nampan besar. Mereka semua memujinya karena menjadi idola untuk semua Beastfolk meskipun dia sendiri lahir di selokan dan bangkit dari daerah kumuh untuk menjadi pemimpin yang ingin diikuti semua orang. Dia dengan lancang memberitahu mereka bahwa tidak semudah itu untuk menjadi seperti dia. Karena dia telah menguasai seni persuasi dan karena Beastfolk secara insting adalah pengikut yang lahir, dia hanya perlu mengeksploitasi itu dengan benar dan kemudian dia bisa hidup seperti raja. Dia mengklaim bahwa bagian terpenting adalah menyortir pekerjaan dan memutuskan mana yang menguntungkan dan mana yang membutuhkan banyak usaha untuk tidak terlalu banyak uang dan kekuatan. Salah satu berbulu idiot bertanya apakah pekerjaan yang dia tangani 3 tahun lalu dengan Partai Koncor Day of 12 adalah pekerjaan yang menguntungkan. Berbulu lainnya memarahinya karena mengajukan pertanyaan dan si serigala bis memberitahu mereka bahwa sayangnya federasi yang mempekerjakan mereka telah membuat mereka bersumpah untuk kerahasiaan sehingga mereka tidak bisa benar-benar membocorkan informasi apapun tentang itu. Dia ingat bagaimana itu adalah pekerjaan termudah dan terbaik yang pernah dia terima. Karena yang harus dia lakukan adalah membunuh satu manusia kecil yang tidak berguna dan sekarang dia kaya dan terkenal. Namun itu mengganggunya bahwa dia tidak pernah tahu kemana portal itu menuju tetapi dia tidak berpikir bahwa ada sedikit pun kemungkinan bahwa Light bisa selamat darinya. Dia bertanya-tanya apa sebenarnya maestro ini yang pemerintah sangat ingin menemukannya tetapi dia merasa menggigil menjalari tulang belakangnya yang berarti bahwa menggali masalah lebih dalam bisa berbahaya. Pikirannya terputus oleh seorang gadis cantik yang ternyata adalah Mei. Saat dia menginterupsi mereka dan bertanya apakah mereka bisa bicara, dia bertanya apakah dia adalah Garrot, pemimpin Beastfolk dan dia menyesap dari gelasnya sebelum mengangguk. Mei berbohong padanya bahwa dia adalah pelayan Tuan Light yang berasal dari keluarga bangsawan. Garrot terkejut mendengar bahwa Light adalah anggota bangsawan dan bertanya-tanya apakah akan lebih menguntungkan baginya jika dia membuatnya tetap hidup. Mei terus berbohong dengan mengatakan bahwa dia telah mencari Light selama 3 tahun terakhir dan semua informasi telah membawanya ke negara ini di mana dia terakhir terlihat dengan kelompok baru. Garrot membalas bahwa dia adalah anggota kelompok itu dan Light memang bersama mereka dan ini membuat mata Mei berkaca-kaca. Saat dia berbohong bahwa dia mendengar Light tewas di Dungeon dan tidak pernah terlihat lagi. Ronan mengklaim bahwa itu adalah kebenaran Light mengalami kecelakaan dan mati tetapi Mei bertanya apakah dia bisa membawanya ke lokasi itu karena itu akan memberinya ketenangan untuk menemukan tempat di mana Light terakhir kali hidup. Garrot dengan kasar bertanya apa untungnya baginya dan yang mengejutkannya, Mei meletakkan tas dengan 3 batang emas padat di dalamnya tetapi antek-antek di sekitarnya terkejut dan tidak bisa berkata-kata tetapi dia mengendalikan ekspresinya saat dia bertanya-tanya apakah ini semacam jebakan atau apakah gadis ini benar-benar hanya ingin pengawal untuk membawanya ke Dungeon. Dia memutuskan untuk melanjutkannya meskipun karena dia percaya bahwa satu gadis manusia tunggal tidak bisa menyentuh rambutnya apalagi menimbulkan ancaman baginya. Garrot akhirnya membawanya ke Dungeon dengan semua antek-anteknya sebagai pengawal dan setelah beberapa jam berjalan bertanya apakah Mei baik-baik saja. Mei terlihat lelah tetapi tersenyum mengklaim bahwa dia masih bisa berjalan.
Garot berpikir tentang bagaimana semua pekerjaan luar biasa ini tampaknya jatuh di pangkuannya karena dia akan mengambil semua emas darinya dan memperkosanya di atas kuburan Light. Akhirnya mereka memasuki gua di mana Light dibuang dan ditinggalkan untuk mati dan Garot mengatakan kepada Mei bahwa disinilah Light mengalami kecelakaan. Dia berbohong bahwa sekelompok monster menyergap mereka dan Light tidak pernah punya waktu untuk lari ke tempat yang aman dan dicincang menjadi potongan-potongan dan kemudian terjebak dalam perangkap teleport. Setelah itu dia tidak pernah terlihat lagi. Mei jatuh berlutut menangis sementara Garot berpikir tentang bagaimana inferior manusia ini yang bahkan tidak bisa merasakan ketika mereka dalam bahaya. Antek-anteknya mulai mengambil posisi mereka memblokir satu-satunya pintu keluar sementara dia terus berbohong dengan kejam tentang bagaimana dia mencoba menyelamatkannya tetapi tidak mampu. Tepat ketika dia bersiap untuk menyerang, suara Mei berubah saat dia mengklaim bahwa hanya makhluk paling keji di bumi yang bisa menyesatkan orang yang berhati lembut seperti Light membawanya ke Dungeon yang kotor dan kemudian mengkhianatinya. Dia melihat sekitar mengetahui bahwa jika dia datang ke pelayanan Light sedikit lebih awal dia tidak akan pernah ditendang, ditembak di kaki dengan panah dan dipukul sampai hampir mati. Garot segera merasakan ancaman dan melompat kembali bertanya-tanya bagaimana si wanita ini tahu tentang semua ini. Antek-anteknya tampak bingung karena mereka tidak tahu sejauh apa yang sebenarnya terjadi tetapi Garot tahu bahwa satu-satunya orang yang bisa tahu tentang apa yang terjadi adalah 12 anggota partainya dan beberapa elit bangsa. Dia menuntut untuk tahu untuk siapa dia bekerja, bertanya apakah dia adalah mata-mata yang dikirim oleh suku musuh. Dia mencemoohnya mengklaim bahwa dia hanya bekerja untuk Light dan sekarang dia akan menghadapi kemarahannya. Hanya energi yang meledak darinya cukup untuk menakutinya yang merupakan kejutan bahkan bagi dirinya sendiri. Dia mengingatkan dirinya bahwa dia hanya manusia inferior yang tidak berguna untuk apapun selain menggunakan dan kemudian membuang, tetapi dia mengirimkan kedinginan ke tulang belakangnya hanya dengan menatapnya. Dia menyadari bahwa ini bukan lelucon karena nalurinya mengatakan padanya bahwa dia akan mati jika dia melawannya sebelum Mei bisa menghabisi mereka. Namun suara Light keluar dari sudut gelap saat dia mengatakan kepada Mei untuk tenang karena dia akan menangani Garot sendiri-sendiri. Garot menolak untuk percaya suara yang dia dengar tetapi Light akhirnya mengungkapkan dirinya menyapa Garot seolah-olah mereka adalah teman lama yang hilang, mengklaim bahwa dia di sini untuk membayarnya kembali untuk apa yang dia lakukan 3 tahun lalu. Garot segera tampak mendapatkan kepercayaan dirinya kembali saat dia tertawa mengklaim bahwa dia tidak pernah berpikir dia akan melihat Light lagi dan mengejeknya, mengatakan kepadanya bahwa manusia level 15 yang kecil tidak bisa melakukan apa-apa terhadap Raid Boss level 150 seperti dia. Dia tertawa saat dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak tahu bagaimana dia selamat tetapi sekarang dia bisa membunuhnya dengan tangannya sendiri dan membawa tubuhnya sebagai bukti. Light menghela napas bertanya apakah dia bahkan tidak ingin tahu tentang siapa Mei dan seberapa kuatnya. Garot menerima bahwa dia tidak tahu seberapa kuat pelayan kecilnya tetapi dia sangat yakin bahwa manusia kecil tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan Beast Folk seperti mereka. Dia membanggakan bahwa semua antek-anteknya di atas level 130 dan mereka hanya akan menggilas mereka. Dengan itu dia memberikan perintah untuk menyerang dan 2 bawahannya segera melesat ke arah Light siap mengakhiri hidupnya tetapi dalam sekejap mata Mei muncul di depan mereka dan kepala mereka jatuh ke tanah di satu tempat sementara tubuh tak bernyawa mereka jatuh ke lantai. Dia memperingatkan bahwa siapapun yang mencoba mengancam Light akan kehilangan kepalanya tetapi Light mengatakan kepadanya untuk mundur dan hanya memblokir semua titik keluar karena dia ingin terlibat dalam kesenangan juga. Anak buah Garot tampak kehilangan semangat karena mereka tidak bisa percaya apa yang baru saja mereka lihat tetapi Garot mencoba menenangkan mereka mengklaim bahwa itu hanya trik murahan yang dia gunakan dan tidak ada yang lain. Light bertanya apakah dia masih benar-benar berpikir bahwa manusia lebih rendah dari mereka dan apakah dia pernah mempertimbangkan bahwa mungkin ras manusia adalah yang terkuat di antara semua ras. Garot tertawa pada ini melenturkan levelnya tetapi Light membalas bahwa level hanyalah angka dan tidak ada hubungannya dengan seberapa kuat seseorang bisa menjadi. Garot sudah cukup mendengar dan bersama-sama dengan semua antek-anteknya menerjang untuk serangan tetapi yang mengejutkannya Light berdiri di sana masih seperti air sebelum tiba-tiba meledak menjadi serangan balik memblokir dan memukul setiap anjing menjatuhkan mereka di pantat mereka kehabisan napas. Light berjalan ke Garot bertanya apakah dia masih berpikir manusia lebih lemah tetapi Garot tidak bisa menerima penghinaan ini jadi dia mendorong melalui rasa sakit dan melompat sekali lagi mengklaim bahwa tidak mungkin ada manusia yang bisa menandinginya. Dengan itu dia merobek kristal sihir dari sakunya dan menghancurkannya di lantai memanggil familiarnya yang ternyata adalah monster serigala level 500. Light bertanya apakah itu semua yang bisa dia kumpulkan tetapi Garot berpikir bahwa Light terlalu tertegun dan takut untuk merespons dengan benar. Dia mengatakan kepada Light untuk mulai memohon untuk hidupnya tetapi Light hanya berdiri di sana berjanji tidak akan menggerakkan 1 inci pun dari tempat dia berdiri. Garot menjadi marah dan memerintahkan binatangnya untuk menembakkan ledakan pada Light begitu terkonsentrasi sehingga bisa menghapus seluruh kota tetapi saat debu mengendap rahangnya jatuh ke lantai dia melihat Light berdiri masih seperti yang dia katakan tanpa satu goresan pun di tubuhnya. Light mengejeknya karena memberi serangannya nama yang bagus ketika semua yang dilakukannya adalah menendang debu tanpa alasan. Garot terdiam sementara antek-anteknya mulai mengompol. Light mengklaim bahwa sekarang dia akan menyerang dan memutuskan untuk mengeluarkan kartu seolah-olah dia berada di Yu-Gi-Oh. Dia melepaskan kartu ultra langka level 9000 Dewa Serigala primitif yang muncul di belakangnya semua berkilauan dan tembus pandang membuat para berbulu terkejut melampaui alasan apapun. Dengan itu Light mengatakan kepada Dewa Serigala untuk membunuh familiar Garot tetapi alih-alih menembakkan ledakan super kuat pada mereka semua Dewa Serigala hanya mengeluarkan napas lembut. Kekuatan dalam napas itu mengkristalkan serigala Garot dan menghancurkannya berkeping-keping di depannya sementara dia berdiri di sana tak berdaya.
Garot akhirnya kehilangan akal, tidak percaya bahwa monster serigala level 500-nya dihancurkan dalam 1 detik, tetapi Light mengklaim bahwa dia bisa menangani monster itu sendiri jika dia ingin juga, dan untuk membuktikan bahwa dia mengungkapkan level sejatinya yang ternyata maksimal di 9999, Garot tergagap dan gemetar saat dia mengklaim bahwa ini tidak mungkin karena manusia maksimal di level 100, dan jika Light benar-benar manusia yang sama dari dulu, dia akan tumbuh sedikit selama waktu ini. Light mengungkapkan bahwa dia menggunakan cincin usia untuk menghentikan pertumbuhan fisiknya karena dia ingin mengingat dirinya sendiri, dan hari ketika dia dikhianati oleh sampah terburuk di bumi. Garot menyadari bahwa dia sudah selesai dan benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan monster yang telah menjadi Light. Dia tahu bahwa dia adalah daging mati, jadi dia melakukan apa yang akan dilakukan oleh pengecut dan melemparkan senjatanya meminta maaf padanya untuk apa yang dia lakukan, mengklaim bahwa dia dipaksa untuk melakukan itu karena federasi. Dia mengklaim bahwa bahkan hari ini dia tidak berniat menyakiti siapapun dan akan mengatakan yang sebenarnya, tetapi antek-anteknya membuat rencana ini semua sendiri dan menyeretnya ke dalamnya. Bawahannya tidak bisa percaya bahwa ini adalah orang yang sama yang memamerkan keterampilan dan kekuatannya. Hanya pagi ini dia menundukkan kepala dan memohon pengampunan dan bahkan setuju untuk menjadi hewan peliharaannya pribadi jika Light menginginkan. Light bagaimanapun tidak peduli dan hanya bertanya apa sebenarnya Maestro dan mengapa pemerintah begitu bersemangat untuk menemukannya. Garot dengan jujur membalas bahwa dia tidak tahu siapa itu dan pemerintah hanya mengatakan kepada mereka bahwa itu mungkin akan menjadi manusia. Light kemudian bertanya mengapa mereka memutuskan untuk membunuhnya begitu mereka berpikir dia bukan Maestro. Garot segera membungkuk mengklaim bahwa dia serius tidak tahu dan mereka hanya mendapat perintah untuk melakukannya. Light mengalihkan perhatiannya ke para antek dan bertanya apakah mereka memiliki informasi untuk menyelamatkan kulit mereka. Para bawahan semua mulai mengklaim bahwa mereka memiliki informasi yang diinginkan Light, tetapi Mei menggunakan matanya yang khusus untuk melihat melalui kebohongan mereka dan memotong mereka menjadi potongan-potongan, menumpahkan darah di mana-mana saat dia mengklaim bahwa siapapun yang berbohong di depan Light akan mati di tangannya. Dia kemudian berbalik ke Garot sekali lagi bertanya apakah dia memiliki peluang untuk menang jika dia pergi ke permukaan dan mengobarkan perang. Garot dengan jujur membalas bahwa dia sangat kuat dan bisa mengambil seluruh bangsa sendirian, tetapi sekali bangsa bersatu dengan semua senjata yang mereka kumpulkan maka dia mungkin akan kesulitan mengatasi karena dia hanya satu orang dengan seorang pelayan. Light tersenyum mengklaim bahwa dia ingin menunjukkan sesuatu padanya dan menggunakan sihir teleportasi untuk mengangkut mereka ke ruang tahtanya sendiri. Garot terkejut hingga batas menjadi gila secara mental saat dia melihat pasukan yang telah dikumpulkan Light dengan bidak terendah level 1500 dengan 4 pelayan level 9999 dan banyak lainnya mulai dari level 6000 hingga level 9000. Garot tidak dapat berbicara saat air mata jatuh dari wajahnya saat dia menyadari bahwa Light bisa menghapus seluruh planet dalam sekejap mata yang pada dasarnya membuatnya menjadi dewa dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi sekali perang diobarkan. Beberapa bulan telah berlalu sejak Light akhirnya keluar dari jurang Dungeon. Bersama partainya, ia pergi mengunjungi desa lamanya dengan harapan dapat menunjukkan kepada keluarganya bahwa ia kini telah menjadi orang yang cukup kuat untuk mengurus mereka selamanya. Namun, ketika akhirnya ia sampai di desanya, mata yang semula dipenuhi sukacita dan kerinduan berubah menjadi ngeri dan horor saat menyaksikan kehancuran yang menimpa seluruh desanya. Ia berlari ke arah desa, tidak percaya pada apa yang dilihatnya, dan jatuh ke tanah dengan perasaan putus asa. Mei dan yang lainnya berusaha menenangkannya, berjanji akan membalas dendam kepada siapapun yang telah melakukan hal ini terhadap desanya. Satu-satunya penebusan atau secercah harapan yang Light miliki adalah kenyataan bahwa, saat mencari di antara reruntuhan, mereka tidak menemukan mayat keluarganya di antara penduduk desa lainnya yang tewas. Maka, meskipun hatinya hancur, Light masih memegang harapan bahwa keluarganya mungkin berhasil melarikan diri dari pertumpahan darah dan kini bersembunyi di suatu tempat di negeri itu. Beberapa minggu berlalu sejak insiden tersebut. Light memutuskan untuk mengunjungi kembali desa yang telah hancur itu, kali ini dengan pikiran yang lebih tenang. Ia ingin menilai segala sesuatu lebih cermat, karena sebelumnya ia terlalu hancur secara mental hingga mungkin melewatkan detail penting yang dapat memberinya petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi pada keluarganya. Kali ini ia ditemani oleh seorang kesatria berbaju besi emas dan seorang asasin berambut abu-abu bernama Jaring. Pemandangan desa yang porak-poranda kembali memenuhi dirinya dengan kengerian, namun Light tetap tenang. Dengan bantuan para pengikutnya, ia menciptakan sejumlah kuburan bagi para penduduk desa yang mati, lalu meletakkan bunga di atasnya. Dari situ ia mulai menyadari bahwa kehancuran ini tampaknya adalah pekerjaan sekelompok petualang dari ras lain. Sementara Light tenggelam dalam pikirannya, Emas mulai mengeluh bahwa mereka harus segera pergi jika tidak ingin tidur di luar malam ini. Jaring menegurnya, mengatakan bahwa Light sedang berduka dan mereka harus memberinya waktu sebanyak yang ia butuhkan. Emas menanggapi dengan nada lembut bahwa ia rela pergi ke puncak gunung es atau ke neraka terdalam demi Light, tetapi mereka juga harus menemukan tempat aman yang nyaman baginya dalam keadaan seperti ini. Pertengkaran kecil itu justru meringankan suasana hati Light. Ia tersenyum dan berkata agar mereka tenang karena ia sudah merasa lebih baik. Light menyatakan bahwa mereka akan segera mencari tempat penginapan, tetapi sebelum itu, mereka harus mengumpulkan lebih banyak intel. Ia menegaskan bahwa meskipun kekuatan mereka cukup besar untuk menaklukkan seluruh dunia, mereka harus berhati-hati dan tidak gegabah memicu perang terbuka. Emas setuju, mengatakan bahwa untuk memenangkan perang tanpa kekacauan, seseorang harus mengenal musuhnya sebaik mengenal dirinya sendiri. Light mengangguk, menambahkan bahwa mereka perlu menilai kekuatan bangsa-bangsa lain terlebih dahulu.
Ia juga mencurigai bahwa serangan terhadap desanya mungkin berkaitan dengan kenyataan bahwa dirinya adalah calon maestro, seseorang yang dianggap berbahaya oleh masyarakat rahasia yang pernah menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Beberapa bulan telah berlalu sejak Light akhirnya keluar dari jurang Dungeon. Bersama partainya, ia memutuskan untuk mengunjungi desa lamanya, dengan harapan dapat menunjukkan kepada keluarganya bahwa dirinya kini telah menjadi orang yang cukup kuat untuk menjaga mereka selamanya. Namun, ketika akhirnya ia tiba di desanya, mata yang semula dipenuhi dengan sukacita dan kerinduan mendadak berubah menjadi kengerian dan keterkejutan. Di hadapannya, seluruh desa tampak luluh lantak. Light berlari secepat mungkin menuju desa, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia terjatuh ke tanah, hatinya hancur berkeping-keping, tenggelam dalam keputusasaan yang dalam. Mei dan anggota partainya yang lain berusaha menenangkannya. Mereka berjanji akan membalas dendam kepada siapapun yang telah melakukan hal mengerikan itu pada desanya. Satu-satunya penghiburan yang tersisa bagi Light adalah kenyataan bahwa mereka tidak menemukan jasad keluarganya di antara para penduduk desa yang telah tewas. Hal itu memberinya secercah harapan, bahwa mungkin keluarganya berhasil melarikan diri dari pembantaian dan masih bersembunyi di suatu tempat di negeri ini. Beberapa minggu pun berlalu sejak insiden itu. Light memutuskan untuk kembali mengunjungi desa yang telah hancur tersebut. Ia ingin menilai segalanya dengan pikiran yang lebih tenang, sebab pada kunjungan sebelumnya, pikirannya terlalu kalut sehingga mungkin ia telah melewatkan petunjuk penting yang bisa memberinya jawaban tentang apa yang terjadi pada keluarganya. Kali ini, ia ditemani oleh seorang kesatria berbaju zirah emas yang bernama Emas, dan seorang asasin berambut abu-abu bernama Jaring. Ketika mereka tiba di reruntuhan desa, rasa ngeri kembali menyelimutinya, namun Light berusaha tetap tenang. Bersama para pengikutnya, ia membuat serangkaian kuburan bagi para penduduk desa yang telah gugur, lalu meletakkan bunga di atasnya. Dalam hati, ia menyadari bahwa tragedi ini kemungkinan besar adalah perbuatan sekelompok petualang dari ras lain. Sementara Light tenggelam dalam pikirannya, Emas mulai mengeluh. Ia berkata bahwa mereka perlu segera bergerak, sebab bila tidak, mereka mungkin harus bermalam di luar. Jaring menegurnya dengan tajam, menegaskan bahwa Light sedang berduka, dan mereka harus memberinya waktu sebanyak yang ia butuhkan. Emas menghela napas, lalu menjawab bahwa ia bersedia pergi ke puncak gunung es maupun ke neraka terdalam demi Light. Namun, ia juga menambahkan bahwa mereka tetap harus menemukan tempat yang aman untuk beristirahat, terutama dalam situasi seperti ini. Jaring tidak bisa membantah, dan perdebatan kecil di antara keduanya justru sedikit meringankan suasana hati Light. Ia tersenyum tipis, berdiri, lalu berkata agar mereka tenang karena dirinya sudah merasa lebih baik. Light menambahkan bahwa mereka akan segera mencari tempat untuk bermalam, tetapi sebelum itu, mereka perlu mengumpulkan lebih banyak informasi. Ia sadar bahwa kekuatan pasukannya sudah cukup besar untuk menaklukkan dunia, namun ia tetap memilih untuk berhati-hati dan menghindari perang terbuka. Emas mengangguk, menyetujui ucapan Light. Ia berkata bahwa untuk memenangkan perang tanpa menimbulkan kekacauan, seseorang harus mengenal musuhnya sama baiknya dengan mengenal dirinya sendiri. Light setuju dengan pendapat itu. Ia menegaskan bahwa mereka perlu memahami kekuatan setiap bangsa yang berbeda di dunia ini. Selain itu, Light juga mencurigai bahwa serangan terhadap desanya mungkin berkaitan dengan kenyataan bahwa dirinya adalah calon maestro. Mungkin, masyarakat rahasia yang dulu pernah menjatuhkan hukuman mati padanya telah sampai sejauh itu, membunuh seluruh penduduk desa hanya demi melenyapkan keberadaannya. Pikiran itu membuat darah Light mendidih. Ia berjanji dalam hati akan membakar seluruh dunia hanya untuk mencabut kejahatan dari muka bumi ini. Jaring sempat terkejut oleh aura gelap yang tiba-tiba dipancarkan Light. Namun, Emas segera menenangkannya, mengingatkan bahwa mereka masih berada di wilayah kota dan belum waktunya untuk melampiaskan amarah. Mereka tidak ingin memicu pembantaian. Kata-kata itu menyadarkan Light. Ia menarik napas panjang, menenangkan diri, lalu mengeluarkan sebuah topeng kecil berwarna gelap dari dalam jubahnya, sebuah benda yang tampak sederhana, tetapi memancarkan kesan menyeramkan. Setelah bersiap, mereka mulai terbang menuju kota Dogas. Dalam perjalanan, Jaring bertanya kepada Light tentang rencana mereka setibanya di sana. Light menjelaskan bahwa mereka harus menjaga profil serendah mungkin agar tidak menimbulkan kecurigaan dari Concord of Twelve. Ia juga mengatakan bahwa langkah pertama mereka adalah mendaftar di Guild Petualang. Setelah terdaftar, mereka akan berusaha meningkatkan peringkat kelompok mereka setinggi mungkin, karena semakin tinggi peringkatnya, semakin banyak informasi yang bisa mereka peroleh, baik dari orang-orang yang meminta bantuan, maupun dari pihak yang ingin mendapatkan perlindungan. Emas memuji rencana itu, namun bertanya apakah mereka tidak sebaiknya berjalan kaki mulai dari titik itu saja. Ia khawatir jika terus terbang, mereka akan terlalu mencolok. Light mengangguk setuju. Mereka pun turun ke tanah dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki melewati hutan lebat. Tidak lama kemudian, mereka mendengar teriakan dari kejauhan. Ketika mendekat, mereka melihat sekelompok kurcaci sedang mengepung seorang pria dan anak perempuannya. Para kurcaci itu tampak siap merampok keduanya. Namun, begitu melihat Emas dengan zirah berkilau, mereka menoleh dengan curiga dan memerintahkan ketiganya keluar dari tempat persembunyian. Light tidak ingin membuang waktu. Ia memberi perintah singkat kepada kedua pengikutnya untuk menyingkirkan para kurcaci itu. Dalam sekejap, Jaring bergerak lincah dan menumbangkan mereka satu persatu, meninggalkan kelompok itu terikat di tengah hutan. Sebagai tanda terima kasih, pria yang mereka selamatkan menawarkan tumpangan hingga ke kota Dogas.
Gadis kecil yang bersamanya memandang Light dan rombongannya dengan kagum, sebab ia belum pernah mendengar kisah manusia yang mampu mengalahkan kurcaci dalam pertempuran. Sang ayah juga terkesan dan berkata bahwa sangat jarang menemukan manusia dengan kekuatan sebesar itu. Ia sempat bertanya apakah mereka adalah kelompok petualang terkenal. Light menjawab dengan jujur bahwa mereka bahkan belum terdaftar di guild petualang, membuat pria itu tercengang. Ia lalu berkata bahwa Light telah datang ke tempat yang tepat untuk memulai. Kota Dogas, jelasnya, dibangun di perbatasan antara kerajaan kurcaci dan kerajaan manusia serta elf. Daerah itu dipenuhi dengan dungeon dan petualang dari berbagai ras, menghasilkan baik konflik maupun perdagangan besar-besaran. Pria itu melanjutkan penjelasannya. Ia mengatakan bahwa kota Dogas sangat populer di kalangan manusia, meskipun di banyak tempat lain manusia masih sering didiskriminasi. Karena itu, ia sendiri menjalankan sebuah penginapan yang menerima tamu dari semua ras tanpa membeda-bedakan. Sesampainya di gerbang kota, Light dan partainya turun dari gerobak dan berterima kasih kepada pria itu. Sang pria memperkenalkan dirinya sebagai Kernel, lalu mengundang mereka untuk menginap di penginapannya jika mereka berencana bermalam. Light membalas dengan sopan dan berjanji akan mempertimbangkannya. Begitu memasuki kota, mereka disambut oleh keramaian yang luar biasa. Jalanan penuh dengan toko-toko di setiap sudut, menjual senjata, baju zirah, dan berbagai perlengkapan petualangan lainnya. Api dari pandai besi menerangi jalan, sementara suara palu dan logam bergema di udara. Kurcaci tampak sibuk menempanya menjadi pedang dan perisai. Light dan kedua pengikutnya berjalan perlahan, menyerap kemegahan kota itu sebelum akhirnya menuju ke guild petualang. Begitu mereka masuk ke dalam aula besar, pandangan mereka langsung tertuju pada papan pencarian raksasa yang dikerumuni banyak orang. Light memperhatikan bahwa ada cukup banyak petualang manusia di sana, namun diskriminasi rasial tampaknya masih terasa. Beberapa manusia menyingkir memberi jalan kepada petualang dari ras lain, seolah sudah terbiasa dengan perlakuan itu. Untuk saat ini, Light memutuskan untuk mengabaikannya dan melangkah menuju meja pendaftaran. Seorang resepsionis wanita menyambut mereka dan memberikan peringkat awal F. Jaring langsung tampak marah dengan keputusan itu. Ia menatap tajam sang resepsionis, lalu berkata dengan nada dingin bahwa wanita itu sebaiknya memperbaiki sikapnya jika tidak ingin orang lain melakukannya untuknya. Ia menuntut agar resepsionis memeriksa ulang peringkat mereka, karena Light jelas memiliki kekuatan yang pantas berada di tingkat S, bukan F. Namun, resepsionis itu tampak tidak peduli. Dengan wajah sinis, ia berkata agar mereka, terutama Light yang ia sebut, manusia bau, menerima saja peringkat yang diberikan dan segera pergi. Sebelum Jaring sempat berbuat sesuatu, Light menahannya. Ia menatap resepsionis itu dengan tenang, meminta maaf atas kekasaran pengikutnya, dan menerima peringkat tersebut tanpa protes. Setelah keluar dari gedung, Jaring merasa bersalah dan meminta maaf karena telah membuat keadaan menjadi canggung. Light tersenyum kecil dan berkata agar Jaring tenang. Ia lalu membawa partainya menuju penginapan Kernel. Kernel tampak senang melihat mereka kembali dan segera menanyakan apa yang bisa ia bantu. Light mengatakan bahwa ia memiliki permintaan yang tidak biasa, ia ingin menyewa seluruh lantai atas penginapan itu selama 1 bulan penuh. Ia menambahkan bahwa tidak ada seorang pun, bahkan staf penginapan, yang diizinkan naik ke lantai tersebut selama masa sewanya. Kernel sempat tampak terkejut, namun Light meminta maaf sebelumnya jika permintaan itu menimbulkan ketidaknyamanan. Ia menjelaskan bahwa hal itu sangat penting. Light kemudian mengeluarkan sebuah tas berisi koin emas dan menyerahkannya sebagai pembayaran. Kernel menolak pada awalnya, mengaku bahwa ia tidak bisa menerima uang dari seseorang yang telah menyelamatkan hidupnya. Namun Light bersikeras, hingga akhirnya Kernel menerima pembayaran tersebut dengan rasa hormat. Setelah mendapatkan kamar, Light dan partainya naik ke lantai atas. Di sana, Light menggunakan berbagai penghalang sihir untuk memastikan tidak ada mata yang mengintip atau mendengarkan percakapan mereka. Setelah itu, ia melepaskan topeng dan jubahnya, lalu bersandar di kursi. Jaring mendekatinya dan berkata bahwa Light sebaiknya tetap berada di penginapan, sementara ia dan Emas akan mengurus semua hal yang diperlukan untuk mengumpulkan informasi. Meskipun Light sangat kuat, menurut Jaring, mereka tidak boleh terlalu ceroboh. Namun, perkataan itu justru memicu amarah Light. Ia berdiri dengan sorot mata tajam dan bertanya apakah Jaring berusaha menghalanginya membalas dendam atas kehancuran desanya dan kematian keluarganya. Aura gelap memancar dari tubuhnya, memenuhi ruangan dengan tekanan mencekam. Jaring gemetar ketakutan dan segera berlutut, memohon ampun sambil menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud menyinggung perasaan tuannya. Ia hanya khawatir akan keselamatan Light. Melihat itu, Light perlahan menenangkan diri. Ia menarik napas dalam-dalam dan meminta maaf karena kehilangan kendali. Ia tahu bahwa Jaring hanya ingin melindunginya. Keesokan paginya, mereka bersiap untuk memasuki Dungeon. Setelah berpakaian lengkap, mereka bergabung dalam antrean panjang yang mengarah ke gerbang depan Dungeon. Sementara mereka menunggu, 3 sosok berkerudung tiba-tiba memotong antrean di depan sekelompok petualang muda manusia. Melihat hal itu, Light segera menyadari bahwa kelompok berkerudung tersebut berasal dari ras lain. Para manusia lain di antrean tampak ketakutan dan tidak berani menegur mereka, tetapi Light melangkah maju dan dengan tenang meminta mereka untuk kembali ke posisi semula, seperti orang lain. Salah satu dari mereka berbalik dengan marah, jelas terkejut karena seorang manusia berani berbicara padanya. Light menatapnya tajam dan berkata bahwa jika ia memang berasal dari keluarga bangsawan, maka sebaiknya ia tidak membuat keributan di tempat umum.
Namun, sosok berkerudung itu tampaknya memiliki masalah dengan amarahnya sendiri. Ia hendak menarik senjatanya, tetapi salah satu rekannya segera menahan dan membisikkan sesuatu padanya. Akhirnya, mereka memilih mundur sambil menatap Light dengan pandangan penuh kebencian. Saat berjalan menjauh, sosok berkerudung itu berkata dengan nada mengancam bahwa pertemuan mereka belum berakhir. Para manusia yang menyaksikan kejadian itu bersorak, memuji keberanian Light. Mereka mengaku tidak pernah memiliki cukup nyali untuk berbicara seperti itu kepada ras lain. Petualang muda di depan Light lalu menoleh dan bertanya mengapa mereka tidak membawa banyak persediaan. Ia memperingatkan bahwa Dungeon ini sangat luas dan biasanya butuh waktu berhari-hari untuk dijelajahi. Karena itu, para petualang selalu membawa perbekalan untuk berkemah di dalamnya. Begitu tiba di dalam Dungeon, Light dan partainya mendapati dunia bawah tanah yang benar-benar berbeda. Tempat itu dipenuhi makhluk dan monster dari berbagai jenis. Setelah memastikan tidak ada orang lain di sekitar, Light menggunakan sihir penyamaran, lalu mengaktifkan sihir penerbangan agar mereka bisa bergerak cepat tanpa diketahui siapapun. Sementara itu, di tengah hutan, sosok berkerudung yang tadi sempat bersitegang dengan Light menanggalkan jubahnya. Wajahnya tampak marah. Ia menghunus pedang besar dari punggungnya dan berteriak bahwa namanya adalah Kaido, seorang elf muda yang pernah bergabung dengan pasukan elit Ksatria Putih, dan memiliki darah master yang mengalir dalam dirinya. Kaido melampiaskan kemarahannya dengan menghancurkan para orc yang kebetulan melintas. Ia menebas kepala mereka satu persatu dalam amukan buta. Seorang Dark Elf bernama yang mencoba menenangkannya, tetapi Kaido tetap marah karena ia merasa tidak bisa lagi meningkatkan levelnya yang tampaknya berhenti di angka 1500. Yang menjelaskan bahwa rata-rata elf hanya mampu mencapai level 700, namun Kaido tidak puas. Ia bersumpah akan melampaui batas itu, tidak peduli apapun yang harus ia hadapi. Sementara itu, di lantai 3 Dungeon, Light dan partainya telah menyelesaikan seluruh pertempuran di tingkat tersebut. Mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak dan mengumpulkan semua permata sihir sebagai bukti bahwa lantai itu telah berhasil dibersihkan. Setelah memastikan semuanya aman, mereka memutuskan untuk kembali ke permukaan. Selama perjalanan pulang, Light mengamati keindahan Dungeon itu. Ia menyadari bahwa tanpa kemampuan untuk terbang, butuh waktu yang sangat lama hanya untuk berpindah dari satu lantai ke lantai lainnya. Namun, berkat kekuatan dan keterampilan mereka, Light dan timnya mampu menaklukkan beberapa lantai sekaligus hanya dalam satu hari. Dalam perjalanan kembali, mereka melihat sekelompok petualang muda sedang berjuang melawan kawanan goblin. Light memilih untuk mengamati terlebih dahulu. Ia ingin melihat sejauh mana kemampuan kelompok itu dalam bertempur. Dengan kerjasama yang baik, para petualang muda itu berhasil mengalahkan para goblin. Namun, dari arah semak, seekor ular besar meluncur cepat, nyaris menyerang penyihir muda di barisan belakang. Tanpa ragu, Light melesat dan menebas makhluk itu tepat sebelum mengenai gadis tersebut. Semua orang terkejut, lalu berterima kasih padanya. Light hanya tersenyum dan berkata agar mereka selalu waspada terhadap lingkungan sekitar, bukan hanya musuh di depan mata. Ia menekankan bahwa dalam pertempuran, bahaya bisa datang dari mana saja, bahkan ketika semua tampak aman. Para pemuda itu mengangguk dan berterima kasih lagi atas nasihatnya. Namun, sebelum mereka sempat melanjutkan perjalanan, dari arah hutan muncul sekawanan serigala. Para petualang muda itu segera bersiap bertarung, tetapi anehnya, serigala-serigala itu tidak menyerang. Mereka justru berlari melintas seolah melarikan diri dari sesuatu. Kebingungan menyelimuti semua orang hingga akhirnya tanah mulai bergetar. Dari balik pepohonan, muncul seekor mantis raksasa dengan mata merah menyala dan kaki tajam berkilau. Monster itu tampak mengamuk, siap menghancurkan apapun yang menghadang jalannya. Para petualang muda itu mundur ketakutan, namun Light berdiri tegak di depan mereka. Tatapannya tajam, penuh tekad. Ia tahu bahwa hanya dirinya yang mampu menghadapi makhluk itu. Sementara angin dari kepakan sayap mantis raksasa itu berembus kencang, jubah Light berkibar pelan, dan suasana menjadi hening sesaat sebelum pertempuran besar dimulai. Namun, tepat ketika ketegangan mencapai puncaknya, cerita berhenti di sana.